Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast Hits Hadis Insight and Talk Show yang akan mengupas tentang permasalahan dalam ilmu hadis dan tentunya sedikit banyak dapat membantu para pendengar untuk memahami berbagai macam metode-metode pengertian dan ilal hadis. Sekarang pembahasan kali ini aku akan membahas tentang metode tarjih hadis gharib, seperti itu. Langsung saja, apa itu pengertian dan karakteristik hadis gharib? Hadis gharib adalah jenis hadis yang memiliki karakteristik khusus, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi atau memiliki keterbatasan dalam jalur periwayatannya di setiap tingkat sanad. Hadis gharib berbeda dengan hadis masyhur atau mutawatir yang memiliki jalur periwayatan yang banyak. Sehingga hadis gharib sering kali dianggap lebih rentan terhadap kesalahan dalam periwayatan. Kebutuhan untuk berhati-hati dalam menerima hadis gharib sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, "Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah dengan cermat agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu." Selanjutnya, prinsip dasar metode tarjih dalam menilai hadis gharib. Metode tarjih ini adalah salah satu pendekatan dalam ilmu hadis yang digunakan untuk menimbang atau memilih hadis yang memiliki kekuatan autentikasi yang lebih tinggi, terutama ketika terdapat perbedaan atau konflik dalam periwayatan hadis. Dalam konteks hadis gharib, metode tarjih memiliki peran yang sangat penting, mengingat hadis gharib hanya memiliki jalur periwayatan, satu jalur, atau terbatas pada perawi tunggal di salah satu tingkat sanadnya. Hadis gharib rentan terhadap kesalahan periwayatan atau bahkan pemalsuan, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menentukan keabsahan dan penerimaannya. Prinsip dasar metode tarjih dalam menilai hadis gharib yang diterapkan berfokus pada analisis sanad dan matan secara mendalam, dengan tujuan untuk menentukan apakah hadis tersebut layak dijadikan sebagai sumber hukum atau tidak dalam ajaran agama Islam. Prinsip pertama adalah metode tarjih adalah penilaian sanad. Sanad, jalur yang menyambung perawi hadis hingga sampai kepada Nabi. Dalam menilai sanad terdapat 3 aspek utama, yaitu keutuhan sanad, kesinambungan periwayatan, dan kredibilitas para perawi. Prinsip kedua adalah penilaian terhadap matan teks hadis. Dalam menilai matan, ulama tarjih melakukan beberapa pengecekan seperti melihat apakah matan tersebut selaras dengan Al-Quran atau tidak, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang periwayatannya lebih banyak atau tidak, seperti itu. Prinsip yang ketiga yaitu metode tarjih adalah evaluasi perbandingan, yaitu membandingkan hadis gharib dengan hadis lain yang sejenis untuk melihat konsistensi periwayatannya. Selanjutnya, penerapan metode tarjih dalam analisis sanad dan matan hadis gharib. Analisis pada matan juga dilakukan dengan seksama. Analisis pada sanad dan matan sangat penting dalam metode tarjih. Oleh karena metode tarjih digunakan, apa itu tarjih? Kembali lagi, tarjih digunakan untuk melakukan penyaringan ketat dalam 2 aspek utama, sanad, rantai perawi, dan matan teks hadis. Selanjutnya, peran metode tarjih dalam menentukan keandalan hadis gharib sebagai sumber ajaran Islam.
Metode tarjih memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keandalan hadis gharib sebagai sumber ajaran Islam. Pertama, peran tarjih terlihat dalam penilaian kualitas sanad hadis gharib. Metode tarjih kedua, yaitu metode tarjih juga diterapkan dalam penilaian terhadap matan atau isi hadis gharib. Ketiga, peran penting lain metode tarjih adalah memastikan bahwa hadis gharib yang dijadikan sumber ajaran Islam memiliki kesesuaian konteks. Melalui metode tarjih, para ulama berupaya memastikan bahwa hadis gharib yang memenuhi standar keandalan yang tinggi dapat diterima sebagai sumber ajaran Islam, dikarenakan memang hadis-hadis yang mutawatir itu tergolong sedikit. Mungkin itu saja podcast pada hari ini, dan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Bye bye.